Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Kareni di Taman Domain Lilby. Sudah lama sekali ya Kareni tidak menyapa teman-teman di kanal YouTube Taman Domain Lilby. Nah, karena sudah lama, maka Kareni akan menghadiahkan sebuah cerita untuk teman-teman kecil dengarkan. Tetapi sebelum Kareni bercerita, jangan lupa dong subscribe dulu untuk yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga nanti like, comment, and share. Apapun yang ada di Taman Domain Lilby, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman kecil semua. Sebelum Kareni memulai cerita hari ini, Kareni mendengar dulu dong suara teman-teman yang ada dan sedang menonton kanal YouTube Taman Domain Lilby. Mana ya suaranya? Keren banget. Sudah rindu ya dengan cerita-cerita yang akan disajikan di Taman Domain Lilby. Baiklah, sesaat lagi Kareni akan membacakan. Maka jangan lupa loh sekali lagi like, comment, share, and subscribe. Kita dukung kanal YouTube Taman Domain Lilby sebagai kanal YouTube untuk anak-anak, pendidik, dan juga orang tua. Selamat mendengarkan cerita Capi yang Pemaaf. Sebelum kita menyaksikan video cerita Capi Pemaaf, yuk kita simak pesan dari Kak Reni. Kareni akan mulai ceritanya. Harap teman-teman mendengarkan dengan baik. Di akhir cerita nanti, Taman Domain Lilby akan menyediakan hadiah untuk pendidik atau orang tua yang bisa menjawab beberapa pertanyaan yang Kareni ajukan. Jadi, dengarkan terus ceritanya sampai dengan selesai. Begitupun juga dengan teman-teman kecil. Kalau bisa menjawab pertanyaan dari Kareni nanti di akhir cerita, maka teman-teman juga akan mendapatkan hadiah menarik dari Taman Domain Lilby. Sebelum Kareni bercerita juga, Kareni akan kenalkan tokoh-tokoh dalam cerita ini. Yang pertama, ada Capi, seekor capung yang lucu dan baik hati, dan ada Molek, kupu-kupu cantik yang sangat angkuh dan sombong. Kira-kira apa ya isi ceritanya dan apa yang terjadi dalam isi cerita itu? Kareni akan mulai ceritanya. So, check it out. Di sebuah hutan yang sangat rindang dan hijau, di pagi hari terdengar suara ayam jantan berkokok. Matahari mulai meninggi dan terlihat seekor kupu-kupu cantik bangun dari tidurnya. Hari sudah pagi, waktunya aku bangun dan mandi pagi. Tapi aku lapar sekali. Aku harus mandi dulu. Nah, teman-teman, ada yang terlupa tidak ya? Kalau habis bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Coba siapa yang bisa menjawab? Iya, betul. Harusnya kita berdoa dulu. Doa bangun dari tidur. Jangan lupa ya lakukan itu. Siapa yang hafal doanya? Coba bacakan ya doanya. Bantu Molek untuk membaca doa bangun dari tidur. Nah, Kareni akan lanjutkan lagi. Setelah dia bangun, dia coba terbang untuk membersihkan diri. Dia menemukan kolam kecil dan dia mandi di sana. Dia mulai mengepakkan sayapnya dan membersihkan dirinya. Badanku segar sekali. Aku suka mandi pagi. Coba cium. Aku sudah wangi. Nah, Molek sudah mandi dan sudah wangi. Karena Molek tidak punya gigi, Molek tidak sikat gigi. Coba teman-teman, pertanyaan Kareni, apakah kupu-kupu punya gigi? Nah, nanti dijawab ya, punya gigi atau tidak kupu-kupu? Dan perlukah Molek untuk menggosok giginya? Coba perlu atau tidak ya? Kalau untuk teman-teman, harus gosok gigi. Jangan lupa ya, minimal 2 kali 1 hari teman-teman harus rajin merawat gigi dengan menggosoknya. Kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh Molek. Setelah Molek membersihkan diri, Molek mulai berkeliling hutan untuk mencari sari-sari bunga yang ada di penjuru hutan. Sampai dia bertemu dengan taman yang sangat indah, penuh dengan bunga. Molek sangat bahagia. Indah sekali. Banyak bunga-bunga.
Ada yang hijau, merah, jingga, kuning, bahkan ada yang ungu. Warna kesukaan Molek tuh. Kalau warna kesukaan teman-teman apa ya? Warna kesukaan Molek ungu. Siapa yang tahu kata ungu? Ayo, siapa yang mengikuti Kak Reni bisa? Ungu. Bagaimana tulisannya? Ungu. Ya, warna kesukaan Molek adalah ungu. Di hutan, Molek mulai terbang hinggap dari bunga satu dan bunga yang lainnya. La 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 la. Semua bunga rasanya enak sekali. Yang mana ya yang harus aku hisap? Sepertinya sari bunga yang ini enak. Saat Molek sedang asik mencari sari bunga, datang seekor capung yang baik hati bernama Capung. Dia menyapa Molek. Hai kupu-kupu cantik, kenalkan, namaku Capi. Aku seekor capung yang baik hati. Sapa Capi kepada Molek. Tapi Molek hanya meliriknya dan menghiraukan Capi. Dia kembali mencari bunga-bunga tanpa menghiraukan Capi. Capi tidak patah semangat karena Capi suka berteman. Dia mengejar Molek kembali. Hai kupu-kupu cantik, namaku Capi. Kenapa kamu pergi? Aku kan hanya ingin berteman. Sekali lagi, Molek hanya melirik dan tidak menghiraukan Capi. Dia tidak suka dengan Capi. Terlihat dari wajahnya. Capi menyapa sekali lagi. Hai kupu-kupu cantik, aku ingin berteman. Bolehkah aku berkenalan denganmu? Kemudian Molek tiba-tiba mengibaskan sayapnya dan mulai marah kepada Capi. Hai capung jelek, aku tidak suka diganggu. Jadi kamu pergi aja dan jangan berharap aku mau bermain dengan kamu. Seekor capung, apa tadi namanya? Capi. Namamu jelek sekali. Sudah matamu belok, badanmu juga tidak berwarna. Kamu sangat jelek. Maaf ya, kupu-kupu secantik aku tidak suka berteman dengan kamu. Mendengar hal itu, Capi sangat sedih. Capi mulai menangis dan mengatakan, aku kan hanya ingin berteman. Kenapa aku diejek? Kalau memang aku tidak cantik, kalau aku warnanya tidak bagus dan mataku seperti ini, aku hanyalah ciptaan Allah, sama dengan kamu. Maukah kamu tetap berteman denganku? Ih, maaf ya, aku tidak mau. Capi bersedih dan Molek tetap saja tidak mau berteman dengan Capi. Sampai akhirnya Capi pergi dan mengatakan, baiklah kalau begitu, maafkan aku yang sudah mengganggumu. Permisi ya, aku pergi dulu. Bye kupu-kupu cantik. Dan Capi pun pergi meninggalkan Molek. Molek tanpa rasa bersalah terus mencari bunga dan tetap asik mencari bunga sampai ke penjuru hutan yang lainnya. Capi pergi. Saat Molek sedang asik mencari nektar-nektar bunga atau sari-sari bunga, namun tanpa sadar ketika sedang mencari nektar bunga, Molek tidak sadar bahwa dirinya sedang diintai oleh seekor binatang dari balik dahan-dahan dan bunga-bunga yang indah itu. Dari balik dahan itu, seekor tarantula besar bernama Tula sedang mengincarnya untuk dilahap dan dijebak dalam jaringnya. Aku menemukan mangsaku pagi ini. Aku tunggu dia mendekat dan aku akan tangkap dia melalui jaring-jaringku yang lengket. Itu kata Tula. Molek tidak menyadari hal itu. Dia terus saja bernyanyi. La la la, la 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 la. Harus yang mana ya aku mengingatnya? Sampai Tula terus mengintai, mendekat, dan Molek pun mulai mendekat kepada jaring yang dibuat oleh Tula. Hingga sayap sebelah kirinya mulai masuk perangkap Tula. Aduh, kenapa tanganku lengket sekali? Aduh, kenapa susah untuk dicabut? Molek baru menyadari kalau dia terjebak dan terperangkap dalam jaring yang dibuat oleh Tula. Nah,
Teman-teman, apa ya yang terjadi selanjutnya? Nah, teman-teman, kira-kira apa ya cerita selanjutnya? Apa yang terjadi pada Molek? Dan apa yang akan dilakukan Capi? Siapa yang ingin tahu cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan di video part 2 Capi Pemaaf yang akan tayang Selasa ceria berikutnya. Mulailah bercerita, mulailah menyampaikan isi cerita, karena di dalam cerita ada wisata imajinasi bagi anak yang dapat mengembangkan kreativitas dan daya imajinasi mereka. Selamat bercerita, selamat bergabung di keluarga Taman Dongeng Mimpi, dan sampai jumpa dengan Kak Reni. Jangan lupa like, share, comment, and